Salam, puji nama Tuhan. Kita datang tempat ini bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita beribadah, mengagungkan namanya. Mari kita bersama-sama dengan segenap hati kita mau datang ke hadiratnya, menikmati hadiratnya yang penuh kuasa dan boleh menyembah Dia. Tuhan hadir di bait kudusnya. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
kemuliaan hadirat-Mu. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Yesus, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, inilah kerinduan kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji disembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, bila Engkau menyucikan, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga menaikkan syukur kami untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Naikkan syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau datang memberkati, Engkau hadir tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, melawat dan memberkati kami semua. Kami percaya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan Roh Kudus berotoritas dan berkuasa, sehingga kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau menerima pujian penyembahan kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang beri topangan, berikan tuntunan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur ya kalau kita sudah melewati tahun 2020 dan saat ini adalah perdana kita ibadah dalam Sabat Tuhan. Ya. Kita akan mulai dengan sepenuh hati kita di tahun 2021 ini. Sungguh-sungguh kita perhatikan kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan kita berjalan di dalamnya, supaya semua perjalanan kita ada pimpinan tuntunan oleh Tuhan, dan kita dapat mengakhiri tahun 2001 ini dengan berkat-berkat Tuhan, dengan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama bersuka cita, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dia memimpin kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau
tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita kembali berdiri, bersukacita menaikkan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama Tuhan kita berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama, silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 52. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai 52. Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan yang nanti disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan persepuluhan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan dengan pujian, "Bapa Surgawi memeliharaku." Kepada Allah aku berharap,
darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya atau waktu laut mendung. Dalam tobat aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada. Silakan Bapak Saudara dapat memberikan persembahan ke kantong yang terdekat. Laut mendung dalam tobat aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya atau waktu laut mendung. Dalam tobat aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bapak Irwin akan pimpin dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Malam hari, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan beribadah, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami belajar untuk mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan kami Tuhan, berupa persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, dan persembahan khusus lainnya. Kiranya Tuhan Engkau menyucikan, memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh layak di hadapan Tuhan, terus untuk pelebaran kerajaan Tuhan di gereja-Mu Tlogo Mulyo ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang memberikan dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Setelah kita memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik tiba bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita persiapkan seperti bejana yang siap dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ini aku bejanamu. Kita persiap kenaikan pujian sebagai persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan-Mu alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Hanya kepadamu ku bawa seluruh
kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku bejana-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Mu. Oh Yesus, ku jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kepada kami kepadamu Tuhan. Yang sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu, rencana-Mu yang indah, seperti pujian yang kami naikkan, supaya kami dibentuk seperti Tuhan, menjadi bejana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan ini ke tangan kuasa-Mu, hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Mohon urapan tupangan Tuhan, kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu, dimampukan hamba-Mu untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau segala kegelapan, penghulu udara, pengacau dalam ibadah ini, ya, di dalam nama Yesus aku perintahkan Engkau keluar dari ruangan ini, dan kami mau Roh Kudus menopang hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, menguasai sepenuhnya jalannya firman ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin beri judul khotbah saya menggapai kerajaan Allah. Ya, saudara, kita tadi sudah membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai 62. Ya, di sini memperlihatkan bahwa tatkala Tuhan Yesus mengajak orang-orang untuk mengikut Dia,
ada beberapa orang memberi alasan bermacam-macam untuk menunda ajakan itu. Maka Tuhan Yesus memberi peringatan dengan keras. Ya. Di dalam ayat yang 62 dikatakan setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya tatkala Tuhan mengajak, Tuhan meminta kita semuanya untuk mengikut Dia, ya, menjadi umatnya, menjadi murid-muridnya, ya, agar kita tidak menunda-nunda waktu ataupun berdalih apapun di dalam mengikut Dia. Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang demikian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka ini tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, nanti saya jelaskan tentang kerajaan Allah sedikit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi perintah Tuhan Yesus adalah lebih utama daripada yang lain. Coba perhatikan hal ini. Ya, perintah Tuhan Yesus itu lebih utama daripada yang lain. Lebih penting daripada kepentingan apapun. Amin, saudara. Ya, ini. Termasuk di dalam ibadah. Ibadah itu sangat amat penting bagi kita menunjukkan bahwa kita umat yang bergantung harap kepada Tuhan, yang minta kepada Tuhan untuk penyertaannya, untuk perlindungannya semuanya. Ya. Orang yang meremehkan perintah Tuhan adalah orang yang tidak menghargai anugerah Allah. Ya. Padahal anugerah Allah itu tidak semuanya mendapatkan semuanya itu, saudara. Kita mengucap syukur kalau kita dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerah Allah. Anugerah Allah itu dari kehidupan ini. Itu tuntunan berkat Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan itu sampai kekal selama-lamanya di surga. Ya. Kadang kita hanya memikirkan di dalam kehidupan ini hanya soal finansial saja, saudara. Ya. Orang yang demikian juga tidak menghargai pengorbanan Yesus yang mati disalibkan untuk menebus kita dari kuasa cengkeraman dosa dan kuasa iblis. Dimerdekakan, dilepaskan, hidup di dalam kasih karunia anugerah Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Ya. Ya. Mereka orang yang tidak menghiraukan ini, mereka adalah orang-orang yang memandang Yesus lebih rendah daripada apa yang ada di dalam dunia ini, daripada barang-barang yang fana. Ya. Orang yang demikianlah adalah orang yang tidak layak untuk menerima kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah saudara-saudaraku kita jangan menyia-nyiakan anugerah Allah
ya. Memang kelihatannya mudah, tetapi ternyata semuanya itu kesulitan untuk pergi ke sana, ya, untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Allah dan untuk menerima keberhasilan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menjalani hidup ini dengan senang sukacita di dalam mengikuti perintah Tuhan, ya. Dengan meninggalkan kehidupan yang lama kita, kehidupan yang berdosa, ya, untuk mengikut Yesus dalam perjalanan kita melangkah ke depan dalam pimpinannya. Ya, karena apa, saudara? Karena kalau kita tetap di dalam kehidupan yang lama, ya, kita hanya memikirkan, membayangkan peristiwa duniawi, peristiwa dosa yang menyenangkan, peristiwa masa lalu. Hal-hal yang demikian itu akan menghambat kita semuanya, menghalangi langkah-langkah kita ke depan. Kita akan diikat oleh peristiwa-peristiwa kuasa kegelapan itu, kedagingan kita di masa lalu. Hal seperti itu akan menjadikan kita hidup di dalam kegagalan demi kegagalan, penderitaan demi penderitaan. Ya, saya kasih contoh di dalam Alkitab ini seperti peristiwa Lot, ya, saudaraku. Kegagalan keluarga Lot karena mereka sangat mencintai kesenangan dunia ini. Memang saat itu di mana Lot memilih di lembah Sungai Yordan, di sana makmur semuanya, kesenangan, tetapi dosa yang sangat besar terjadi di sana. Ya, sangat besar, tetapi Lot dan keluarganya sangat mencintai kehidupan yang demikian itu. Sehingga waktu Sodom dan Gomora ingin dimusnahkan oleh Tuhan karena dosa-dosa manusia itu semuanya, Lot diminta untuk menyingkir. Tapi saudara, Lot sangat mencintai harta itu, terutama istrinya, ya. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudaraku, karena ketidaktaatan Allah, dia tidak memikirkan, tidak mau melihat bahwa Allah mempunyai rancangan yang lebih indah, lebih mulia daripada kesenangan saat itu dunia yang menghanyutkan mereka. Nah, sehingga apa? Mereka tidak mempunyai kemauan untuk meninggalkan dunia lamanya, ya, dunia yang menyenangkan mereka, ya, untuk melepaskan dan mengikut Tuhan. Ini yang membuat Lot menjadi gagal. Ya, istrinya sangat mencintai harta kekayaan yang ada. Istrinya menjadi tiang garam, dan Lot sendiri karena senangnya dengan dunia, diikat oleh dosa dia, akhirnya dia berzina dengan anaknya sendiri, saudara. Ya, anaknya sendiri, kedua-duanya berzina dan melahirkan orang-orang
Moab dan orang Amon, orang yang berdosa, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang hidupnya akhirnya kejahatan demi kejahatan, yang merintangi, memusuhi orang Israel dalam perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Ya, itulah kegagalan-kegagalan orang yang mencintai dunia ini, ya, dan lupa akan Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah, yang mulia, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, sampai kekal selama-lamanya. Itulah kerajaan Allah. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, bukan harta itu kita tidak perlu, ya, tetapi bagaimana kita bersikap terhadap harta di dunia ini, yang kita cari, yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Ya, bahwa saudara perhatikan, pemeliharaan Allah itu lebih indah. Dia bisa lebih memberikan yang lebih baik daripada usaha kita sendiri untuk mencari harta ini. Sehingga kalau harta itu dari Tuhan, harta itu akan menjadi berkat bagi kita, bagi anak cucu kita semuanya. Mereka akan hidup dengan baik, dengan tenang, hidup bersahaja, ya, takut akan Tuhan, menghormati orang tua, semuanya itu akan terjadi kalau itu berkat dari Tuhan. Kalau berkat itu hanya keinginan kita sendiri, seperti istri Lot, seperti Lot itu, walaupun kekayaan yang melimpah di dalam hidupnya, harta itu tidak menjadi berkat. Ya. Harta itu akan menjadi laknat, sehingga dosa demi dosa dilakukan oleh Lot dan keturunannya, anak cucunya semuanya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu menginginkan kita untuk dapat menikmati bahagia dan sejahtera yang sesungguhnya, ya, yang bukan karena harta semata, ya, atau dunia semata, kesenangan kedagingan kita, bukan hanya kesenangan yang sementara, ya. Ya. Nah, itu kebahagiaan sejahtera yang dari Tuhan itu yang dinamakan kerajaan Allah. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus meninggalkan masa lalu, di mana di tahun 2020 mungkin, ya, kita ogah-ogahan dengan Tuhan. Kita hanya memikirkan dunia tetapi tidak dekat dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, ya, apalagi yang namanya ibadah online dianggapnya itu bukan suatu ibadah, sehingga seenaknya sendiri tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya, marilah hal-hal yang demikian itu yang menyengsarakan kita, yang memberikan jalan buntu kepada kita, pikiran kita semuanya kita tinggalkan, semuanya kita tinggalkan. Kita mulai tahun 2021 ini, marilah kita mau mengutamakan Tuhan dari segalanya. Ya, kita mau banyak berdoa, kita mau banyak dengar-dengaran firman Tuhan, coba, dan kita mau berjalan sesuai dengan firman itu. Firman itu
Kalau di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Itu firman Tuhan. Kalau di dalam Mazmur dikatakan Daud ya yang hidupnya terlunta-lunta, ya, yang dikejar-kejar tetapi menjadi orang yang berhasil, dia merasakan bahwa firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Jadi adalah firman itu adalah suara Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang akan terjadi. Kalau dalam Yesaya pasal 55 kemarin saya sampaikan bahwa firman Tuhan yang sudah disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menerima kerajaan Allah, kita akan menerima kebaikan, kebahagiaan, kekuatan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita memandang ke depan. Kita mau hidup baru di dalam Kristus. Ya. Yang sudah direncanakan Allah secara sempurna semuanya ini, ya, masa depan yang penuh dengan pengharapan, ya, dan semua itu yang tidak mungkin dengan gagal. Ya. Contohkan Paulus itu adalah orang, sering saya katakan ya, di dalam Filipi pasal 3 saudara siapkan itu. Paulus itu adalah orang yang luar biasa. Dia adalah orang bangsawan, orang ningrat keturunan Benyamin, orang kaya, orang pandai, orang yang taat kepada agamanya, saat itu dengan agama Yahudi, ya, sampai dia membela agamanya untuk menghalangi kekristenan semuanya, membunuh dan memenjarakan. Dia adalah orang yang konsekuen terhadap agamanya, orang yang dihormati, baik karena bangsawannya, baik karena kepandaiannya, baik karena kepimpinannya, baik karena kekayaannya. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, ya, dia mengerti, merasakan bahwa semua miliknya yang dia nikmati dunia ini dengan kesenangannya itu dianggap sampah. Setelah melihat bahwa hidup di dalam Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Ya, di dalam Filipi pasal yang ketiga, kita buka Filipi pasal yang ketiga ya. Perhatikan hal ini satu contoh. Ayat yang ke-7 sampai ke-9. Saya bacakan. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripadanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, ini setelah dia mengenal Kristus, mendalami Kristus, hubungan baik dengan Kristus melalui doa,
melalui firman Tuhan bahwa semuanya itu lebih indah, lebih sejahtera di dalam hidupnya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh oleh Tuhan, ya. Jadi hidup yang demikian itu adalah hidup yang mematikan kedagingannya, mematikan kesenangan egoisnya, pribadinya, ya, itu dimatikan, dibuangnya untuk mengikut Kristus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Paulus, yang harus kita lakukan semuanya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri di hadapanku. Ya. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya. Ini setelah mengenal Kristus. Dia mengejar dengan hidup sesuai dengan firman Allah, supaya dia mengalami kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus itu memenuhinya. Dan marilah saudaraku, inilah kita mau meninggalkan semuanya yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang membuat kita kadang mendorong kita untuk lemah di dalam Tuhan. Kita tahun yang baru ini, kita mau bangkit untuk setia kepada Tuhan, untuk mengarahkan diri kepadanya. Itulah yang perlu kita perhatikan bersama. Dengan demikian, saudara-saudaraku, ya, kita jangan menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, santai, apa adanya. Tetapi jadilah orang Kristen yang mempunyai komitmen, ya, yang mempunyai janji kepada dirinya sendiri untuk masa depan di dalam mengikut Kristus. Jadilah orang Kristen yang mempunyai, ya, kemauan, semangat untuk masa depan di dalam Kristus, meraih kesuksesan untuk menggapai kerajaan Allah itu sendiri. Itulah saudara-saudaraku yang karena di luar Kristus, saudara-saudaraku, ya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya kelihatannya kita berhasil, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya itu, saudara. Ya. Tetapi hanya di dalam Kristus kita punya pengharapan yang pasti, yang tidak mengecewakan. Karena di dalam Dia kita akan mengeluarkan buah yang banyak, yang baik, yang matang, yang indah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5, ya. Yohanes 15 pasal yang ke-5. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Kalau kita di dalam Kristus, wah, luar biasa, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari, walaupun kita pernah gagal di tahun yang lalu, ya, tetapi bila kita mau berbalik, bertobat,
untuk menuruti kehendak Tuhan di tahun 2021, di tahun yang baru ini, ya, kita akan mengalami keberhasilan seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi. Di dalam aku kamu akan berbuah banyak. Karena itu rancangan Allah bagi kita untuk masa depan kita sangat indah sekali, saudaraku. Ya. Nasihat daripada Rasul Paulus juga yang untuk kita cermati, kita lihat, kita renungkan, kita taati semuanya, saudara. Ya. Maka Allah akan memberkati kita, membuat kita langkah demi langkah untuk mencapai satu keberhasilan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memandang ke depan, ya. Kita mau tertuju kepada Yesus, ya, karenanya Dialah yang mempunyai kerajaan Allah, ya. Dia bukan makan, kerajaan Allah itu bukan makanan dan minuman. Menurut Roma pasal 14 itu, ya, tapi damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan, ya, dari Roh Kudus terus memenuhi kita, menuntun, membimbing langkah-langkah hidup kita, ya, yang sesungguhnya di hadapan kita Tuhan sudah menjadikan yang lebih baik dari kita, ya, yaitu kerajaan Allah yang disiapkan oleh Tuhan, ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perdana di hari Sabat yang indah, di mana Engkau bangkit daripada orang mati, mengalahkan dunia ini dan berkuasa atas bumi sepenuhnya, mengendalikan semuanya sampai di surga yang kekal. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau adalah yang utama, satu-satunya yang mempunyai masa depan kerajaan Allah yang indah bagi kami. Ampuni tatkala saat pandemi kami meremehkan ibadah, kami hanya bersungut-sungut, tidak puas dengan ibadah online. Ampuni kami Tuhan, dan di tahun 2021 ini kami diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami mengutamakan Engkau, karena Engkau yang mempunyai segalanya, termasuk mempunyai kehidupan kami, baik sampai kematian kekal. Kami mau menyerahkan semuanya, kami mau mengikut Engkau, kami mau fokus ke depan kepada firman-Mu, bukan seperti Lot dan keluarganya yang selalu mengingat akan harta kesenangan duniawi. Akhirnya mereka dilaknat oleh Tuhan, menderita kekal selamanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar Roh Kudus memberi kemampuan, kekuatan kepada kami untuk kami selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan demi masa depan kami sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, supaya mereka dapat menikmati, merenungkan, dan melakukan firman-Mu, sehingga mereka boleh masuk menikmati kerajaan Allah yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ya, kita naikkan pujian. Engkau ada bersamaku. Kau ada
aku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi, Kau adalah bersamamu. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Silakan duduk kembali. Diakon Stefanus akan memberikan pengumuman, kita perhatikan bersama-sama. Ya. Salam, Bapak Ibu. Sebelum nanti Bapak Pendeta melanjutkan dengan melantik seluruh pengurus gereja dan menutup dalam doa berkat,
Mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah Minggu GPI Telogomulyo dilaksanakan pada pukul 6.30 dan jam 10 pagi. Untuk sementara, ibadah sore dilaksanakan secara online jam 16 atau jam 4 sore. Oleh karena itu, buat seluruh pembina dan ketua KPW, karena masih ada ibadah online, untuk dapat jemput bola, melayani persembahan buat yang ibadah online, atau bisa transfer ke rekening gereja. Yang kedua, mengundang kaum wanita dalam Natal WBI pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, jam 17 di gereja. Mohon kaum wanita yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, Natal PBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, jam 18.30 di gereja. Mari kaum pria bersiap untuk bisa mengikuti persekutuan PBI untuk yang perdana ya dalam perayaan Natal. Kemudian yang keempat, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020 jam 12 siang. Mohon untuk setiap pengurus bisa menyiapkan programnya masing-masing. Format penyusunan program sudah dikirim melalui grup WhatsApp. Karena ada pergeseran waktu jam 12, saya menghimbau untuk seluruh pengurus gereja bisa datang tepat waktu. Kemudian yang kelima, mulai hari ini gereja membuka pendaftaran kelas keanggotaan. Bagi yang rindu bergabung menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo, dapat mendaftarkan diri ke sekretaris gereja yaitu Ibu Ina. Mohon Bapak Ibu yang belum menjadi anggota gereja bisa mendaftarkan diri hari ini, mulai hari ini. Kemudian yang keenam, pendaftaran PAUD dan TK Bintang Kasih masih terus dibuka bagi yang hendak mendaftarkan putra-putrinya untuk PAUD dan TK Bintang Kasih, dapat mendaftar melalui WA ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 0896 1890 4224. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa jemaat melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa secara pribadi untuk terus membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihat yang ada di kolom bawah. Setelah ini nanti jam 10 ada ibadah yang kedua dan jam 16 ada ibadah yang ketiga secara online. Kemudian hari Selasa 5 Januari ada doa Hana secara online jam 18.30. Hari Rabu jangan lupa seluruh jemaat dapat mengikuti doa dan pujian secara online. Kemudian hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 ada doa serentak dari rumah masing-masing jam 20 atau jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu jam 17 itu ada Natal WBI di gereja, kemudian jam 17.30 ada PKMB online. Hari Minggu yang akan datang seperti biasa jam 6:30 ada ibadah pagi pertama secara tatap muka, juga ada ibadah yang kedua jam 10 pagi, dan jam 16 ada ibadah sore yang dilaksanakan secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, tanggal 3 Januari, Saudara Theophilus Dimas Ardianto. Kemudian yang kedua, Ibu Patricia Dewi Kristina. Tanggal 5 Januari,
Ibu Diakon Stefani Dwi Laswiati. Kemudian tanggal 6 Januari ada Bapak Yohanes Sutrisno dan Ibu Kesia Indaryati. Kemudian tanggal 7 Januari ada Bapak Andreas Budi Sutarto, Ibu Jenny Sarah, dan yang terakhir Ibu Titi Indianti. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan semakin setia dan melekat hidup di dalam Tuhan. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Waktu kami serahkan Bapak Gembala untuk melanjutkan acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini adalah awal tahun. Mari kita bersama-sama untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terpilih untuk menjadi pengurus gereja yang akan melayani Tuhan dan melayani saudara semuanya di tahun 2021 ini sampai akhir tahun nanti, ya. Saya akan panggil mereka semuanya yang menjadi pengurus gereja dan nanti kita akan doakan bersama-sama supaya dalam kepengurusan ini kita dapat bergandeng tangan satu dengan yang lainnya, bersama-sama saling membantu, saling menolong dalam melayani Tuhan dan melayani saudara semuanya, sehingga berkenan menyenangkan hati Tuhan dan gereja Tuhan boleh bertumbuh dengan baik. Yang pertama, dalam pengurus gereja ini saya sendiri ketuanya, ya, dibantu oleh asisten pendeta yaitu Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra. Inilah asisten pendeta yang akan menolong saya, saudara, jika saya berhalangan, kesulitan semuanya. Pak Stefanus ini yang akan menekel segala pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Kedua, sekretaris gereja merangkap keanggotaan dan juga menolong dalam upacara gereja, baik itu pembaptisan maupun perjamuan Tuhan, yaitu Ibu Agustina Dori Ina Katrin Asos. Silakan masuk ke depan. Kemudian bendahara gereja Diakon Aristarkus Kristanto, sarjana ekonomi. Ya. Yang keempat, Ketua Keuangan Ibu Rismawati Nugraini, sarjana ekonomi. Ya. Kemudian untuk pekabaran Injil, penjangkauan semuanya itu Pak Stefanus yang akan memandekani, ya. Ketua kunjungan penjangkauan yaitu Bapak Andreas Budi Sutarto. Silakan. Ya. Ketua sosial Ibu Sriatun, sarjana pendidikan. Ketua doa yang mengordinir tentang doa semuanya adalah Diakon Gadot Risdianto. Ketua musik dan acara Diakon Timotius Dedikatarso, sarjana pendidikan.
Ketua Pembangunan Gedung Bapak Insinyur Supriyanto Budi Wibowo, MSI. Yang ke-11, Ketua Ramah Tamah Ibu Kesia Ika Susanti. Yang ke-12, Pembina PMBI Diakon Muji Arianto, Sarjana Ekonomi, MM. Ketua Sekolah Minggu Ibu Angela Indri Agustina. Ya, untuk Wakil Ketua Sekolah Minggu dari Magdalena Rosi Resita, Sarjana Psikologi. Ketua Wanita Baptis Indonesia itu Ibu Agustin Dorina Catherine. Ya. Ketua Pria Baptis Indonesia Diakon Denny Krishna Pamungkas, Sarjana Hukum. Ketua PKMB Saudara Daniel Chandra Wahyu Setiaji. Ketua Pemuda dan Mahasiswa Saudari Novita Sari. Ketua Liban Bapak Dr. Andes Joko Purnomo, MM. Inilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pengurus gereja yang akan melayani Tuhan dan melayani saudara dalam periode 2021. Marilah kita bersama-sama kita doakan sehingga semua pengurus gereja ini dapat melakukan tugas yang baik dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan, sehingga saudara dapat terlayani dengan baik dan juga pertumbuhan gereja boleh nyata di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh rahmat dan kasih karunia-Nya, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, kalau kami dapat melewati di tahun 2020. Dan saat perdana tahun 2021 ini, kami sudah sepakat bersama-sama dengan pengurus gereja yang akan melayani Tuhan dan melayani jemaat semuanya. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi mereka semuanya, memberi kuasa Roh Kudus, menuntun, membimbing, memberi hikmat dan pimpinan-Mu. Jadikan kami satu dalam ikatan anggota tubuh Kristus yang melayani Tuhan dan melayani jemaat. Sehingga bersama-sama kami dapat bersatu hati, dapat saling menolong, saling memperhatikan satu dengan lain, dan segala pekerjaan, tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ada di depan kami, Tuhan Immanuel beserta kami. Engkau memberkati semuanya Tuhan, seluruh pengurus gereja ini, supaya dapat melakukan dengan baik dalam pelayanannya di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami sadar, kami tahu pasti banyak tantangan hadangan yang kami hadapi. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang mempunyai pekerjaan, Tuhan turut bekerja bersama kami untuk mendatangkan kebaikan. Kami serahkan semua ini dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus bekerja sama dengan baik, saling menolong, saling mendoakan, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Sehingga gereja ini, gereja berkenan yang di hadapan Tuhan,
gereja yang dapat bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semuanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah selesai di dalam ibadah kita di dalam sesi yang pertama. Nanti jam 10 masih ada sesi yang kedua, mana saudara yang ingin beribadah mengikutinya silahkan hadir. Dan marilah kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama. Mari kita, Bapa di surga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu yang sudah memimpin, menaungi, memberkati di dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kami terus mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, jamah urapi mereka, berikan mereka jemaat yang setia, yang taat kepada Tuhan, jemaat yang takut akan Engkau, menjadi jemaat yang beriman, percaya penuh kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dengan bersandar, berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, suami, istri, anak, dengan damai sejahtera surgawi, dengan sukacita Tuhan, dengan keperluan yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, semuanya diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Nardi, kami berdoa untuk Pak Ayub, kami berdoa untuk Bu Nini, kami berdoa untuk Bu Irman, kami berdoa untuk Bu Hariningsih, kami berdoa untuk mereka yang hamba-Mu kurang mengetahui Tuhan, namun Engkau tahu, dan sudah yang Tuhan sudah sembuhkan, sempurnakan mereka semuanya Tuhan. Mungkin yang ada di ruangan ini, di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon jaman lawatan Tuhan, Engkau mengangkat segala sakit mereka, dan Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin gereja, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, dan pembina KPW semuanya, supaya Tuhan urapi jamaah, berkati mereka, sehingga mereka terus dapat melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga boleh berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah singkirkan segala sakit penyakit, segala virus corona di dalam saat kami beribadah, sehingga jemaat Tuhan tetap sehat, segar dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Mengucap syukur untuk Presiden Jokowi yang tegas, yang untuk membawa bangsa ini untuk semakin maju, semakin lepas dari virus corona dengan vaksin yang sudah ada. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan memakai Presiden Jokowi yang berani memutuskan untuk membubarkan baik radikalisme, terorisme, HTI maupun FPI. Terima kasih Tuhan, sehingga bangsa ini bangsa yang
terus bersama bersatu toleran satu dengan yang lainnya dengan baik. Kami berdoa untuk Kota Semarang, Wali Kota diberkati Tuhan, dijamah diurapi, sehingga terus membawa kota ini kota yang toleran, kota yang adil dan makmur, saat memperhatikan satu dengan yang lain. Khususnya Telgosari Wetan diberkati, kelurahan, RT, RW semuanya. Kasih dan kemurahan-Mu memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami pulang, Tuhan berkati kami, menuntun, membimbing, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang